lagi lawan ulun Lani Wardana. Nah, akan mengawani bubuhan pian membahas seputar keagamaan, tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda setiap minggunya dalam program Cerminan Hati Penyejuk Jiwa. Nah, minggu semalam kita sudah membahas tema mengenai menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau minggu ini atau hari ini kita akan membahas tema yang berbeda, tentunya dengan narasumber yang berbeda pula. Hari ini tema kita adalah tentang kisah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Ustadz Muhammad Saleh, yang alhamdulillah beliau telah hadir di depan kita pada saat ini. Sapa dulu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, kayak apa kabar pian Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya Ustadz lah. Sehat walafiat. Ini kesekian kalinya Ustadz Saleh hadir di program ini Ustadz lah. Masya Allah. Narasumber yang paling rancak bukan pian lihat nih lah. Insyaallah. Baik, hari ini kita membahas tema mengenai tentang kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan ini masih berada di bulan Maulid nih Ustadz lah. Nah, kira-kira ini hari keberapa nih Ustadz? Di hari ini Ustadz, di bulan Maulid. Ini mungkin hari yang ke pertengahan bulan lah Ustadz. Lebih 20-an. 20-an Ustadz lah. Enggak salah. Jadi sekitar seminggu lebih lagi Ustadz lah akan berakhir nih Ustadz lah. Nah, mumpung masih belum berakhir nih, kita bersama-sama menumbuhkan cinta kita dan juga syukur kita terhadap bulan kelahiran manusia termulia di dunia ini, itu Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita mendengarkan sama-sama atau membahas sama-sama materi hari ini, seperti biasa kita simak dulu tausiah singkat dari Ustadz Saleh mengenai tema hari ini tentang Maulid Nabi. Kepada Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih limughliq wal khatim lima sabaq. La usril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang paling utama, marilah kita para pemirsa Prima TV, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat umur, nikmat sehat dan lain sebagainya. Yang kedua, salawat serta salam hendaknya selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat daripada Rasulullah lah kita semua ada, kita semua berada di sini. Sebagaimana hadis qudsi menerangkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Allah berfirman, menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad, andai saja bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtu aflak, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kita semua tidak akan ada tentunya kalau enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, marilah kita sama-sama menghormati yang kita hormati para habaib, para alim ulama, para masyayikh, tokoh-tokoh agama dimanapun berada, dan para pejabat-pejabat pemerintah negara kita yang sama-sama kita hormati. Pada hari ini, kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang masalah kisah atau perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas, ana mau kasih tahu beberapa supaya kita cinta, supaya kita bisa merayakan dengan gembira kelahiran Rasulullah SAW. Di sini sungguhlah min a'zami ni'amillahi 'alan nas 'alal ummah maulidu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada paling agungnya, paling besarnya nikmat Allah kepada umat manusia, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelahiran beliau aja sudah mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Di antara keistimewaan tersebut disebutkan yang kita pernah baca di dalam kitab Nurul Zolam, diterangkan di situ oleh
Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau Rasulullah SAW lahir dalam keadaan makhtunan, berkhitan, makhulan, bercelak, sajidan, dalam keadaan sujud, ya, dan juga mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Itu yang sudah ketika beliau lahir, ya. Ini diantara keistimewaan Rasulullah SAW ketika dilahirkan ke dunia. Dan keistimewaan lainnya ialah apa? Di antaranya diterangkan juga di kitab-kitab Maulid, ya, seperti Simtud Duror, Maulid Ad-Dibai. Di situ diterangkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW lahir, api sesembahannya orang-orang Majusi, yang mana api tersebut diriwayatkan tidak pernah padam selama 1000 tahun lamanya, nggak pernah padam. Ketika waktu Rasulullah SAW lahir, api itu seketika padam. Dan juga kerajaan-kerajaan Romawi yang sangat megah, yang sangat besar waktu itu juga roboh, banyak yang runtuh. Berhala-berhala itu banyak yang runtuh. Di antara keagungan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika Rasulullah SAW lahir itu cahaya memancar, ya, dari langit, memancar dari tempat lahirnya Rasulullah SAW itu sampai ke atas langit, memancar, yang mana cahaya tersebut bisa dilihat oleh orang-orang penduduk Rum, ya, waktu itu bisa dilihat dari jarak yang begitu jauh. Itu diantara kelahiran Rasulullah SAW. Sekarang ulun akan menjelaskan, ya, begitu. Jadi diantara ada beberapa saudara kita, mungkin mereka ada yang membilang, ada yang berpendapat, ya, merayakan Maulid itu bid'ah. Ada yang mengatakan sampai syirik. Ada yang mengatakan mereka itu adalah bid'ah, dhalalah, dan lain sebagainya. Ketahuilah wahai ikhwan, wahai saudaraku, wahai saudara, orang-orang yang merayakan Maulid Rasulullah SAW, mereka juga ada ambilan atau panutan, ada dalil mereka masing-masing, bukan nggak ada dalilnya, ya. Meskipun kita tahu bahwasanya di zaman Rasulullah, zaman sahabat, mereka tidak ada merayakan Maulid, artinya Maulid yang seperti sekarang, kumpul, ya. Tapi waktu Rasulullah SAW merayakannya dengan apa? Rasulullah SAW kula yaumin isnin yasum, beliau puasa setiap hari Senin. Ditanya kenapa? Syukran lillah, karena syukur kepada Allah, hadzal yaum maulidi, hari ini kata Rasulullah adalah hari kelahiranku, aku bersyukur kepada Allah dengan puasa. Nah, disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, ya, oleh Ad-Da'i ilallah Al-Khatib Al-Balik Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Beliau di dalam kitabnya menerangkan tentang bulan Rabi Awal ini. Di sini disebutkan pada bulan ini disunahkan ada beberapa amalan, ya, seperti memperbanyak puasa, kata beliau, terus memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah, ya, memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, di sana disebutkan menurut versi beliau, Syekh Ad-Da'i ilallah tadi, Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Asy-Syafi'i, menurut versi beliau bahwasanya pertama kali yang mengadakan Maulid, perayaan Maulid yang meriah, yang luar biasa meriahnya, mewahnya perayaan tersebut dirayakan, ya, oleh Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Sahib Irbil, seorang raja yang bernama Abu Sa'id, ya, Sahib Irbil, pemilik atau raja kota Irbil. Nah, kota Irbil ini disebutkan di sana bahwasanya di situ termasuk daripada wilayah Mosul. Mosul ini Rusia, ya, termasuk dari Rusia.
80 km daripada di sana. Setelah kota Mosul itu ada nama di situ kota atau tempat yang bernama Irbil. Pada tahun 604 Hijriah ya. Disebutkan di situ beliau yang pertama kali seorang raja tersebut yang merayakan Maulid Rasulullah SAW merayakan. Nah, ketika beliau merayakan yang luar biasa, perayaan yang besar begitu, ketika itu lalu seorang al-hafiz, orang yang hafiz ini orang yang hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya, Ibnu Dahiyah yang bernama Ibnu Dahiyah mengarang sebuah kitab maulid untuk dihadiahkan kepada raja tersebut yang berjudul At-Tanwir fi Maulidi Sirajul Munir ya. Yang kitab maulid pertama kali menurut versi beliau itu At-Tanwir fi Maulidi Sirajul Munir, itu kitab maulid pertama kali. Jadi Ibnu Dahiyah ini menghadiahkan kepada Raja Abu Sa'id tadi kitab maulid tersebut. Terus raja diambil oleh raja dan dikasih upah oleh raja 1000 dinar. Nah, di situ ini perayaan pertama kali maulid besar-besaran menurut versi tadi Syekh Abdul Hamid tadi ya, dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Nah, beliau mengatakan di sini ada dalil dikeluarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya Al-Asqalani. Beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengambil dalil ya, mengkias dalil yang mana dalam hadis sahihain, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Di situ disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajadal yahud yasumun fasa'alahum faqalu hadzal yaum agraqallahu fihi fir'auna wa najja Musa yaum Asyura. Ketika Rasulullah SAW disebut mendatangi kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian berpuasa? Faqalu, mereka menjawab, hadzal yaum agraqallahu fihi fir'aun wa najja Musa. Ini hari yang mana Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam pada hari Asyura. Kata mereka, nasumu syukran, kami berpuasa, kata orang Yahudi, karena syukur, karena rasa syukur kami Allah tenggelamkan Fir'aun, Allah selamatkan Musa Nabi kami, katanya. Faqala Rasulullah menjawab, nahnu aula bi Musa minkum. Kata Nabi, kalau begitu kami lebih utama, kami lebih berhak daripada kalian daripada kalian, kata Rasulullah SAW untuk merayakan tersebut. Artinya rasa syukur tersebut. Nah, di sini Ibnu Hajar mengambil hadis ini ya, bahwasanya boleh ya merayakan maulid ya, merayakan maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini orang-orang tua dulu kita, orang tua atau orang bahari, jadi bahasa kita ya, kalau tua bahari kita, mereka bukan asal-asalan ya. Mereka juga punya dalil, mereka punya yang bukan sembarangan dalil yang sahih, yang sangat kuat, yang sabit dalilnya. Artinya kita jangan sampai terpengaruh dengan keadaan sekarang. Mereka ada yang banyak sekarang yang mereka mengatakan macam-macam, ikhwan kita mengatakan maulid bid'ah dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwasanya kita jangan sampai terpengaruh, karena orang tua dulu kita, orang-orang bahari kita dulu, mereka punya dalil juga ya. Nah, di sini jadi apa aja bulan maulid ini di sini disebutkan oleh beliau, diantaranya puasa ya, puasa, memperbanyak puasa sebagaimana Rasulullah SAW merayakan maulidnya dengan puasa ya, dan memperbanyak sholawat ya, memperbanyak sedekah ya. Bahkan Syekh Abu Syamah gurunya Imam An-Nawawi mengatakan ya, min ahsani mabtudi'a fi zamanina hadza, termasuk paling bagusnya bid'ah pada zaman kita sekarang ya,
ma yuf'alu kulla amin, suatu yang dirayakan setiap tahun, liyaumil muwafiq, di hari yang bertepatan, fi yaumi maulidi sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan pada lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Rabiul Awal, kata beliau. Ini adalah termasuk daripada bid'ah yang bagus. Artinya bagus, ya, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mana dikatakan oleh Abu Syamah Asy-Syaikh daripada Imam Nawawi, gurunya Imam An-Nawawi. Beliau berpendapat seperti itu, ya. Jadi kita harus tetap apa kata orang tua kita dulu, kita tetap merayakan karena mereka punya dalil juga. Jadi jangan sampai terpengaruh yang mereka sekarang, ya, mereka ada yang bilang ini itu. Jadi kita kuatkan lagi, kita semangat lagi bahwasanya maulid itu adalah suatu yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan yang lurus, istiqomah di jalan para aslafun saleh, para guru-guru kita yang terdahulu, para ulama kita dahulu, istiqomah di jalan mereka sampai kita sampai kita husnul khatimah indal maut insyaallah. Wallahu a'lam. Ibaratnya orang tua zaman dulu itu mempunyai alasan nih Ustaz lah, kenapa maulid itu ada dan alasannya seperti apa dan kuat dalilnya Ustaz lah. Jadi sampai sekarang pun mungkin masalah ini sangat hangat nih Ustaz lah, diperbincangkan setiap tahun, dan nanti kita akan perjelas lagi. Tentunya kita akan membahas lagi dengan membuka sesi tanya jawab. Jadi bisa Buan Pian anak mengirimkan pertanyaan dari Buan Pian, bisa langsung kirim pertanyaannya melalui WhatsApp-nya Prima TV di 0811 500 76. Dan jangan kemana-mana, tetap di Cerminan Hati Penyejuk Jiwa. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam program Cerminan Hati Penyejuk Jiwa hari ini, dan juga masih bersama Ustadz Muhammad Saleh yang membahas mengenai kisah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Nagasan Buan Pian yang mungkin hendak bertakun soal tema hari ini bisa kirim pertanyaannya lewat WhatsApp-nya Prima TV di 0811 500 76, atau langsung telepon melalui nomor tersebut, tapi bukan lewat telepon WhatsApp ya, menggunakan telepon biasa saja dan juga menggunakan pulsa. Baik, ini kita lanjutkan setelah masalah tema hari ini setelah itu tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama ceramah Ustadz tadi ada mengutip kalimat Allah itu mengatakan bahwa jika bukan karena Muhammad maka alam semesta pun tidak akan ada nih Ustadz lah. Kira-kira nih Ustadz apa sih maknanya dari kalimat tersebut nih Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah la haula wala quwwata illa billahil azim. Baik. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi bahwasanya dalam kalimat dalam hadis qudsi Allah menyatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Seandaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, 3 kali Allah mengulang ya. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak kujadikan alam semesta ini. Artinya Allah menjadikan alam semesta beserta isinya, langit, bumi, planet dan lain sebagainya itu Allah jadikan karena di situ kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Andaikan bukan karena Rasulullah, jadi sebelum penciptaan alam semesta ya, itu dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ya. Allah menciptakan Nur Muhammad dulu ya, sebelum menciptakan Adam dengan 2000 tahun sebelum penciptaan Adam. Nur Muhammad yang Allah ciptakan dahulu di situ ya. Yang mana di situ selalu bertasbih. Nur Muhammad itu selama 2000 tahun malaikat bertasbih kepada Allah bertasbih kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad tersebut bertasbih selama 2000 tahun lamanya ya. Baru penciptaan Nabi Allah Adam dan alam semesta. Jadi Allah menghendaki alam semesta ini karena ada kekasihnya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibaratnya itu ini bentuk cinta Allah nih Ustaz lah kepada Nabi Muhammad, lalu keluarlah alam semesta nih Ustaz dan sisnya juga nih Ustaz lah.
Baik, terima kasih Ustadz. Dan tentunya tadi Ustadz juga pernah lagi ya. Tadi ada bilang soal api Majusi yang padam nih Ustadz, saat kelahiran Nabi Muhammad. Kira-kira Ustadz, siapa sih sebenarnya kaum Majusi ini dan apa yang mereka sembah nih Ustadz? Wah, ini agak penasaran begini Ustadz lah. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah, Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertanyaan yang ajib ya. Pertanyaan yang Masya Allah. Kaum Majusi ini ya, Al-Majusi, orang-orang yang penyembah api. Orang yang menyembah api disebut dengan kaum Majusi. Ya, mereka di zaman dulu itu macam-macam. Ada yang menyembah sapi, ya. Yes. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan dan sebagainya. Ada yang menyembah api tadi ya, disebut dengan kaum Majusi. Orang-orang penyembah atau penganut atau menuhankan api tadi. Jadi itu mereka kaum penyembah api atau mungkin alam-alamnya lagi nih Ustadz lah, sebelum Nabi lahir nih Ustadz lah. Ya baik, Masya Allah. Dan Ustadz, adakah kira-kira yang menolak nih Ustadz saat Nabi itu dilahirkan? Misalnya kan ada seorang yang, ini pernah mendengar Ustadz lah dengan ceramah di salah satu ceramah Ustadz lainnya di luar sana, bahwa ada zaman dulu itu orang atau kaum yang sedang menunggu kelahiran Nabi nih Ustadz. Tapi saat Nabi Muhammad lahir, beliau menolak dan tidak percaya bahwa itu Nabi Muhammad nih Ustadz. Kira-kira adakah seperti itu Ustadz atau bagaimana Ustadz? Nah, Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Ya, sebelum kelahiran Rasulullah SAW itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab terdahulu, ya. Kitab-kitab terdahulu, kitab Nasrani, Yahudi, ya, kitab-kitab yang lainnya, yang 4 itu yang wajib kita iman itu, seperti Injil, Taurat, Zabur, itu menjelaskan akan datang akhir zaman ini kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Nah, mereka sangat menanti, mereka sangat ingin tahu dengan Rasulullah SAW. Ini orang-orang Yahudi ya. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah dilahirkan di muka bumi, mereka malah ingkar. Mereka malah berpaling. Kenapa? Alasannya, ya. Kenapa alasannya? Ulama menjelaskan lah di dalam sebagai kitabnya, di dalam tafsir, juga di dalam tafsir Al-Quran Al-Jalalain, di situ disebutkan ya, bahwasanya mereka ketika lahirnya Rasulullah SAW, bahkan mereka sebelum Rasulullah lahir, Allah beri kemenangan. Ketika mereka berperang, para orang Yahudi ini Allah berikan kemenangan dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi yang akan diutus akhir zaman. Allah berikan kemenangan ya untuk mereka berperang. Jadi orang-orang dahulu, orang Yahudi dahulu, mereka ketika berperang melawan musuh, mereka bertawasul kepada Rasulullah SAW. Bahkan pada waktu itu Rasulullah belum lahir, masih dijelaskan di dalam kitab mereka, diberikan kemenangan. Pas ketika Rasulullah lahir, mereka ingkar. Kenapa? Disebutkan alasannya karena Rasulullah bukan dari darah daging mereka, artinya bukan dari kaum mereka Yahudi, ya. Itu alasannya, sedikit aja mereka gengsi karena bukan dari darah daging mereka, bukan dari kaum mereka Yahudi, sehingga mereka mengingkari, bahkan memerangi, ya. Karena Rasulullah dari kaum atau dari suku Quraisy, bukan dari Yahudi. Jadi yang ingkar itu adalah kaum Yahudi nih Ustaz lah, yang awalnya menunggu-nunggu tapi akhirnya malah jadi musuh terbesar nih Ustaz lah. Baik, Masya Allah. Tadi juga Ustaz pernah mengatakan tadi adalah kata bid'ah nih Ustaz. Maulid Nabi zaman sekarang ini mungkin sangat diperdebatkan nih Ustaz lah. Ada yang berkata A, ada yang berkata B, C, D, dan lain sebagainya. Bahkan sampai perang di sosial media nih Ustaz lah, kayak misalnya saling perang argumen, saling perang dalil, hadis dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan dalilnya lemah, mengatakan dalilnya kuat. Nah, kira-kira nih Ustaz sebagai kaum yang awam nih Ustaz lah, yang mungkin masih belum mengerti soal bid'ah dan batasannya nih Ustaz lah, kira-kira bid'ah itu seperti apa nih Ustaz? Dan artinya apa? Dan juga adakah batasannya nih Ustaz dalam segi bid'ah tersendiri? Silakan Ustaz. Nah, bismillah, alhamdulillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bid'ah itu Rasulullah SAW kan bersabda mengenai bid'ah. Kata Rasulullah SAW,
kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan adalah di neraka. Dalam hadis yang lain kan, man ahdasa fi amrina hadza fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu yang baru fi amrina, dalam perkara kami ini, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka ditolak. Ini yang jadi masalah, jadi permasalahan bagi umat Islam ya. Jadi permasalahan bagi umat Islam, bid'ah itu gimana sih? Ya. Rasulullah mengatakan fi amrina hadza. Nah, fi amrina hadza ini kata-katanya adalah suatu yang nakirah ya. Suatu yang masih samar. Ya, suatu yang masih perlu digarisbawahi. Urusan kami di sini maksud Rasulullah apa, kan begitu kan? Ya kan? Nah, amrina urusan kami ini, apakah masalah terkhusus untuk masalah agama, apakah masalah dunia dan lain sebagainya. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kita mengambil patokan, mengambil kesimpulan di situ dari para guru-guru, para ulama-ulama yang terdahulu yang mereka mentafsirkan. Jadi sebagian ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mereka mentafsirkan, mereka membagi, merinci lagi bid'ah. Yang bid'ah dolalah itu yang menyalahi atau al-munkarat, al-munhiyat, suatu yang dilarang, suatu yang kemungkaran. Ini yang finnar. Tapi kalau al-muhsanat, al-bid'ah al-muhsanat, bid'ah yang muhsanat, yang terpuji, yang baik, artinya ya, yang baik. Nah, ini bukan termasuk yang kata Rasulullah finnar. Ini ulama merinci. Ulama Ahlus Sunnah mengatakan seperti itu. Jadi ada yang bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah ya. Jadi bid'ah itu perkara yang baru, kayak gitu ya. Perkara yang baru, yang mana tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, yang kita sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, yang perlu kita garis bawahi, fi amrina hadza, pada urusan kami ini yang jadi masalah. Urusan yang mana? Apakah urusan dunia, apakah urusan agama, kayak gitu. Jadi para ulama mengatakan kalau kita selama tidak ada dalil yang jelas menerangkan tentang tentang bahwasanya maulid bid'ah dhalalah seumpamanya, ada jelas hadis detailnya seperti itu, misalnya, kita wajib meninggalkan. Sedangkan di situ tidak ada juga, seandainya ada ancaman bahwasanya kata Rasulullah misalnya, man fariha man ihtafala bimaulidi, orang yang merayakan maulidku finnar. Seandainya seperti itu, jelas kita tidak akan merayakannya Tapi di situ masih tidak jelas. Jadi kata ulama di situ selama ada kebaikan, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan boleh merayakan maulid dengan dasar hadis tadi ya, dengan dasar hadis tadi bahwasanya Rasulullah ketika datang ke Madinah melihat orang Yahudi sedang berpuasa, bersyukur kepada Allah karena Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa diselamatkan, mereka bersyukur. Kata Rasulullah, kami lebih berhak bersyukur daripada itu. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, beliau orang yang para pakarnya hadis, mengatakan boleh merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi patokan kita kembalikan kepada para ulama-ulama kita. Insya Allah kita akan selamat semuanya. Jadi jangan terpengaruh yang mereka tidak mengamalkan, tidak mengajarkan maulid, silakan tanpa ada mencaci atau menyalahkan orang yang merayakan maulid, enggak masalah. Wallahu a'lam. Jadi ibaratnya setiap orang tuh mempunyai pendapat masing-masing nih Ustaz lah. Kita untuk menanggapnya bagaimana nih Ustaz lah. Tentunya kita harus juga memegang teguh diri kita Ustaz lah, kalau misalnya kita sudah punya patokan tersendiri dalam hidup ini. Baik, mungkin kita akan lanjut sesinya setelah iklan. Jadi bukan anak petakun bisa benar, tinggal kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 500 76. Dan jangan kemana-mana, tetap di Cerminan Hati Penyejuk Jiwa.
Baik, terima kasih masih bersama kami dalam program Cerminan Hati Menuju Jiwa hari ini, dan juga masih bersama Ustaz Muhammad Soleh yang membahas tema mengenai kisah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ini sudah sesi yang ketiga atau yang hampir closing. Jadi guys, bukan pian mungkin nak bertakun di tema hari ini bisa benar, tinggal kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 5176. Baiknya dia bertakun di Ustaz yang namanya Andi nih Ustaz. Membaca setelah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andi, alamat di Komplek Permata Harway, Lestari Alalak Utara nih Ustaz. Nah, anak petakun dua pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama, apakah dalil kebolehan Maulid Nabi nih Ustaz? Lalu yang kedua, mengapa kita harus bahagia pada hari kelahiran Nabi? Apakah kita mendapatkan pahala? Nah, Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Pertama tadi pertanyaannya bahwasanya dalil daripada mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Anda jelaskan barusan ya, yang membolehkan Maulid Nabi Muhammad SAW ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, seorang yang hafal ratusan ribu hadis dengan matan dan sanadnya ya, yang sudah masyhur terkenal beliau, masya Allah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau istimbat mengambil hukum. Beliau mengambil hukum tentang takhrij, tentang bolehnya Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hadis as-sahihain, hadis yang Imam Bukhari dan Muslim mengatakan ketika Rasulullah SAW mendatangi ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa, lalu Rasulullah SAW bertanya, mengapa kalian lakukan ini? Kenapa hari ini kalian berpuasa? Mereka menjawab, hari ini hari yang mana ditenggelamkannya Fir'aun dan diselamatkannya Musa Nabi kami alaihissalam ya, kata para Yahudi. Dari itu kami berpuasa, rasa syukur kami berpuasa, kami rayakan dengan rasa syukur kami berpuasa pada hari ini, yaitu hari Asyura. Kata Rasulullah SAW, nahnu aula minkum bi Musa, kami lebih berhak, kami lebih utama daripada kalian untuk merayakan hari kemenangan ini, hari yang luar biasa ini, hari yang diselamatkannya Musa alaihissalam atau Rasulullah SAW. Jadi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan ini dalil yang sahih bahwasanya boleh merayakan. Apalagi dengan lahirnya Rasulullah SAW, zuhuruhu Rasulullah SAW, ibrazuhu Rasulullah SAW, dengan lahirnya Rasulullah SAW lebih berhak lagi kita merayakannya. Ini daripada pendapat Ibnu Hajar ya. Itu jadi boleh, kata beliau berdasarkan hadis tersebut yang hadis riwayat Sahih Bukhari dan Al-Muslim. Untuk yang kedua, mengapa kita merayakan Maulid? Ya, mengapa sih merayakan Maulid? Apakah dapat pahala, kata Andi tadi ya? Mengapa harus senang misalnya? Mengapa harus senang gitu ya? Yang harus kita ketahui wahai saudara Andi, ya, Rasulullah SAW adalah seorang yang paling mulia. Bahkan Rasulullah SAW yang akan menuntun kita, yang memasukkan kita nanti ke dalam surganya, menggiring kita ke dalam surganya ya, yang mana beliau mengasih kabar kepada kita, ini jalan yang akan menuju neraka, ini jalan yang menuju surga. Ini orang yang paling istimewa, orang yang paling mulia di sisi Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW kan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang yang mana dia mencintai dia mencintai aku yang tidak melebihi dari dirinya sendiri, orang tuanya dan anaknya dan hartanya. Jadi tidak sempurna iman seseorang yang mana tidak mencintai Rasulullah melebihi segalanya ya. Jadi kita senang, bahagia ya terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Itu adalah, bahkan para ulama mengatakan wajib. Orang yang menyelamatkan kita nanti, masa kita biasa-biasa aja? Kita coba pikir, orang tua kita aja mengasih kita duit, kita terima kasih, kita senang, kita bahagia ya. Beliau melahirkan kita, orang tua kita, berkat orang tua kita ke dunia, kita senang, berterima kasih
Ya, kalau kita tidak berterima kasih, tidak berbuat baik kepada orang tua tersebut, kita dicap orang yang durhaka, celaka, neraka. Apalagi dengan kelahiran Rasulullah SAW, yang mana kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq, andai bukan engkau ya Muhammad tidak akan kuciptakan alam semesta. Kita tidak akan diciptakan kalau nggak ada Muhammad SAW. Jadi alangkah wajibnya, alangkah lebih utamanya kita bahagia dengan adanya Rasulullah SAW. Wallahu alam. Jadi alasan kita bahagia tadi adalah karena beliau penyelamat kita ya Ustaz lah. Dan kita harus bahagia juga karena beliau merupakan manusia paling mulia di bumi ini Ustaz lah, yang memberikan syafaat kepada kita, terutama kaum muslimin Ustaz lah dalam dunia ini. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan ini Ustaz, mungkin sebelum penutup nih Ustaz lah, lagi mau bertanya lagi Ustaz soal tema hari ini, yaitu kira-kira makna bulan Maulid ini bagi kita ini apa nih Ustaz? Dan selain maknanya pun, kira-kira bagaimana cara kita untuk merayakannya yang baik dalam Islam Ustaz? Apakah dengan berpesta atau dengan bagaimana nih Ustaz? Nah, Masya Allah, tabarakallah. Saudara ini Masya Allah pertanyaan yang luar biasa. Bismillah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Ghadir Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Kanzun Najwa Suruh, hari Rabi' Awal ini yang amalan yang afdal, amalan yang diperbanyak as-siyam, puasa, as-shalah ala nabi, salawat, as-sadaqah, ya. Ini tanda syukur, tanda kebahagiaan kita, farahnya kita, bahagianya kita dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Begitu juga yang mereka mengadakan Maulid itu juga, ya, mereka mengadakan dengan memberikan makanan, itu hasa syukur, sedekah, bahagia, senang dengan mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Ini semua amalan-amalan yang muhsin, yang bagus, yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu semuanya bagus, ya. Wallahu a'lam. Jadi tadi dengan cara berpuasa mungkin setelah atau mungkin berselawat lebih lagi nih setelah dalam bulan yang sangat mulia ini, itu bulan Nabi Muhammad SAW nih setelah. Nah saat ini kira-kira di bulan mulia ini Ustaz, apakah ada doa khusus atau mungkin bacaan-bacaan khusus nih Ustaz untuk diutamakan bagi kita kaum muslimin nih Ustaz di bulan yang mulia ini Ustaz? Untuk di bulan yang mulia ini, sebagaimana tadi dalam kitab Kanzun Najwa Suruh yang dimiliki oleh Syekh Abdul Hamid tadi, beliau mengatakan untuk doa yang khusus itu tidak ada. Cuman beliau mengatakan amalan seperti puasa, banyak sholawat dan banyak sedekah dan izharus surur, menampakkan kebahagiaan, izharus zinah, menampakkan perhiasan-perhiasan yang bagus-bagus untuk kelahiran tersebut. Artinya kita bahagia dengan bulan ini kelahiran Rasulullah SAW. Iya, bahagia pun sudah cukup nih setelah, apalagi sampai mengamalkan amalan yang dianjurkan setelah. Iya. Sebagaimana kan kita tahu ini sudah sudah masyhur ini, artinya sudah masuk, sebagaimana Abu Lahab, orang kafir yang dicap dia tuh masuk neraka, ya. Ini pasti penghuni neraka, dan bukan tabat yada Abi Lahab wa tab. Beliau di dalam kitab juga, dalam tafsir tersebut, beliau ada keringanan setiap hari Senin. Diringankan siksaannya, artinya parai waktu hari Senin itu dari siksa neraka. Kenapa? Suatu ketika mendengar lahirnya Muhammad SAW, dikabarkan oleh budaknya, beliau senang bahwasanya Muhammad lahir, langsung dimerdekakannya si budaknya tadi. Nah, karena satu kali itu aja dia melakukan bahagia kelahirannya Rasulullah, Allah hari Senin tidak disiksa, diringankan siksa Abu Lahab. Iya, Masya Allah. Ini mungkin kalau misalnya kita bahas lagi, ini banyak temanya setelah pembahasan kali ini. Jadi mungkin karena waktu terbatas dan kita hampir closing juga, Lani minta izin setelah untuk membaca kesimpulan pada hari ini setelah. Jadi kesimpulan tema hari ini adalah kita harus senang pada bulan kelahiran ini, bulan kelahiran manusia paling mulia di bumi ini, dan agar iman kita itu bisa sempurna. Karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah itu adalah bagian dari penyempurna iman kita sendiri, terutama kita para muslim yang ada di bumi ini. Setelah baik, sebelum menutup Ustaz, bolehkah pian membacakan doa nih Ustaz untuk acara hari ini sebagai berkah nih Ustaz? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya awwalal awwalin wa ya akhiril akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa arhamar sakin wa arhamar rahimin.
اللهم يا دائم الفضاء البرية بأسد اليدين العتية يا سمزنية صلى الله على سيدنا محمد خير الرسجية فالله ذي العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين إلهاما من الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih banyak Ustaz Muhammad Saleh telah hadir di hari ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi setelah di program berikutnya. Lawan juga terima kasih kepada pemirsa Prima TV yang telah bertakun lalu menonton di hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Cerminan Hati Penyejuk Jiwa setiap hari Senin live jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Prima TV. Dan Lun Lani pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.